saya menyampaikan doa dan salam. Semoga Bapak Ibu partisipan acara ini semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan selalu diberikan kesadaran, awareness untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, baik secara individual, keluarga, dan juga dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sekilas untuk mendasari apa yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Ana dan Dr. Ibrahim. Dan nanti kita konekkan, kita arahkan ke secara teknis COVID yang akan dijelaskan dengan implementasi kebijakan Mendikti terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020 dan 2001. Hanya semata untuk kemudian sebagai alat untuk melakukan pengendalian. Mulai Pak, ngambek nih Pak Pur, nggak mau digeser. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari sini. Ini bukan grafik pergerakan saham, Bapak Ibu ya. Jadi kalau pergerakan saham naik, kita senang, Bapak Ibu ya. Seperti sebelum kemarin ya, semua saham naik, indeks kita juga naik, sudah hampir 6.000, sudah pulih ya, semula 5.000. Tapi ya masih kita lihat itu dikendalikan oleh orang asing kebanyakan ya, sama kurang lebih ya di beberapa bidang yang lain. Ya, semuanya di era sekarang, makanya ini kita sebagai pendidik benar-benar harus bagaimana menghasilkan sumber daya unggul sehingga kita nanti mandiri di semua bidang. Bapak Ibu, ini sebagai awal bahwa kasus baru saya ambil tadi malam di Indonesia 7.354 tanggal 17 Desember. Dan grafiknya Bapak Ibu bisa melihat terus naik. Tadi Pak Pur juga menyatakan belum melandai. Ya. Oh, nanti juga sekaligus dikoreksi oleh Pak Dokter sebagai ahlinya. Saya awam hanya santri Google ini, santri Google gitu ya. Nah, ini kondisinya. Jadi perhatian kita bahwa kita tidak boleh terlena. Kemarin juga saya mengikuti arahan dari Pangdam, dari Kapolda terkait dengan ini, terkait dengan peran TNI ya, di dalam COVID ini. Mereka ternyata memang dalam undang-undang mereka berwenang ya TNI itu karena ada pertempuran lain dalam tanda petik selain keamanan tentara juga terkait COVID ini juga menjadi tugas utama mereka. Makanya Satgas diketuai oleh Tentara Nasional Indonesia. Bapak Ibu, yang kedua ini lebih mengejutkan kita, grafik yang kedua yang saya sampaikan ini. Saya tadi malam merasa lega, oh Jawa Timur tidak ada di daftar, berarti di bawah nggak kelihatan. Baru nggak kemudian ternyata Jawa Timur di atas, ya, yang di bold itu. Kemarin kita sempat nomor 4, nomor 3, nomor 5. Ya. Tapi sekali lagi ini mohon diralat apabila saya salah, karena saya ngambil data dari panitia COVID. Jadi kita yang biasanya di bawah Jawa Barat, ya, setelah DKI, ternyata kita sekarang paling tinggi. Ya. Jadi mengerikan lebih, dalam tanda petik, mohon maaf saya gunakan istilah mengerikan, karena jumlah kematian tertinggi 5.102 sampai dengan kemarin. Karena itu teman-teman kemarin sudah selain karena faktor lain,
dikaitkan dengan kebijakan dikti, maka ini benar-benar Bapak Ibu harus mengajak, menyadarkan sivitas akademika bahwa ini hal yang sungguh-sungguh. Ya. Kemarin juga sekali lagi semua pihak elemen terkait menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dana hampir 600 triliun, 600 lebih triliun untuk tahun 2020. Dan tahun depan masih harus alokasi terutama untuk mencegah COVID ini yang kemungkinan masih akan berlangsung, juga masih dialokasikan sekitar 500 triliun lagi. Jadi Bapak Ibu kita bisa membayangkan betapa seriusnya COVID ini. Misalnya kalau kita bandingkan rencana Pak Jokowi akan membangun kota baru di Kalimantan, itu kebutuhannya ya sekitar itu, ya, hanya 500 sekian triliun. Itu kalau nggak ada COVID sudah jadi itu ibu kota baru di Kalimantan. Jadi, itu yang hal-hal yang mungkin kita luput dari perhatian kita, dan kita menganggap ini biasa-biasa saja, dan secara bawah sadar memang kita merasa biasa-biasa kalau sesuatu itu belum menyentuh kita. Ya. Ada peristiwa, ada kejadian, selama itu masih menyentuh orang jauh, ya, kita merasa itu mereka, ya, bukan kita. Itu yang Bapak Ibu minta perhatian terkait dengan hal itu. Kita menyadarkan sekali lagi diri kita sendiri, keluarga, dan juga sivitas akademika. Bapak Ibu, saya mulai menyampaikan kebijakan. Mungkin tidak sampai yang dijadwalkan panitia sampai jam 11, gitu. Saya nggak sampai jam 10. Jadi biar Pak Dr. Anas dan Pak Ibrahim bisa lebih leluasa dan juga bisa selesai lebih awal. Mengawali kebijakan dari Dikti, saya membuat pengantar ini. Ini saya ambil dari paparan Pak Dirjen. Bapak Ibu, apa yang diharapkan oleh Mas Menteri, bagaimana yang mungkin sebagian besar kita sudah mengetahui, dan kita akan terus berupaya memahami dan mengeksekusi atau melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan. Kita kemarin juga sudah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan kurikulum, ya. Kita melakukan kegiatan besar-besaran, melatih 1.000 dosen, ya, dalam 10 hari berturut-turut untuk meninjau kurikulum mereka. Kemudian juga apa yang harus dilakukan dengan kurikulum mereka, dan bagaimana merancang kegiatan MBKM. Ya. Dan itu semua sudah kita lakukan dalam tahun ini, dan tahun depan insya Allah kita akan memperdalam lagi, mungkin lebih kepada strategi pembelajaran setelah kurikulum kita selesai. Acara ini lebih ditekankan kepada lingkaran luar yang menjadi supporting, menjadi ekosistem dari terciptanya Tridharma, khususnya pembelajaran yang efektif. Dan ini ada 3 hal yang ditekankan oleh Pak Dirjen kemarin dalam Rapim dan juga berbagai kesempatan, bahwa kita selama ini bisa jadi hanya berbicara terkait dengan hal yang esensial, yang di dalam, ya, bagaimana mengajar, bagaimana kurikulum, bagaimana strategi, dan lain-lain. Tetapi semua itu akan sangat lebih efektif apabila memang ekosistem pembelajaran kita juga mendukung, semesta mendukung. Jadi ada 3 hal, 3 klasifikasi yang disampaikan Pak Dirjen kemarin, agar pelaksanaan Tridharma kita, khususnya pembelajaran, itu bisa berjalan lebih efektif lagi. Ada 3 hal. Pertama, adanya kampus aman, terciptanya kampus aman. Ya, kemudian kampus nyaman, dan juga kampus sehat. Ya, masing-masing ini yang juga program Mas Menteri sebenarnya. Jadi belajar dari berbagai
pengalaman kondisi di semua jenjang, di SD, SMP, SMA, ya, dasar dan menengah. Maka dengan tinggi pun juga mengambil kebijakan dalam hal ini Pak Dirjen juga terkait dengan ekosistem. Tidak semata kita asik dengan esensi inti dari Dharma atau pembelajaran kita, tapi juga kita memperhatikan hal-hal yang mendukung, hal-hal yang mengkondisikan terciptanya proses belajar yang baik. Jadi Pak Dirjen kemarin menyatakan, dan ini Mas Menteri menyatakan, ya, memang di jenjang pendidikan tinggi untuk terkait dengan kampus aman ini, dalam konteks kampus aman ini masih terbilang jarang, ya. Tapi yang jarang itu bukan berarti kemudian kita tidak membuat kebijakan terkait itu. Bisa jadi jarang karena tidak diberitakan, ya. Jarang karena memang tidak muncul ke permukaan. Sehingga bisa jadi ya tidak, ya. Tapi memang tetap saja terjadi, ya. Mungkin seminggu lalu juga terjadi, ya, perundungan, ya. Jadi Mas Menteri terutama sangat mengharapkan, dan beliau tidak ingin mendengar di kampus ada perundungan, ada bullying, ada sexual harassment, ada kekerasan seksual. Kita tentu saja masih ingat bagaimana di Jogja, ya, 2 perguruan tinggi besar yang menyita perhatian kita terkait dengan ini, dan itu moga-moga tidak menimpa kampus kita. Kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah kampus nyaman. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Jadi Pak Dirjen dan semua pejabat selalu mengingatkan bahwa kampus kita harus menjadi kampus yang inklusif, ya. Kampus yang ramah untuk semua orang, ya. Kampus yang ramah untuk semua golongan, kampus yang ramah untuk semua perbedaan-perbedaan. Ya tentu saja kita dibatasi oleh ciri eksklusif kita, ya juga ada, ya pasti, ya. Ada sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Katolik, tidak bisa dihindari. Tapi bagaimanapun, semua satuan pendidikan, semua lembaga yang ada di Indonesia pada dasarnya harus bersifat inklusif, ya. Jadi sesuai dengan lambang negara kita, Garuda Pancasila, yang menggenggam erat Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna bahwa itu sesuatu yang harus kita jaga dengan baik-baik, ya. Karena dari situ pula menjadi kunci. Kalau itu terlepas, kalau itu kita tidak genggam erat, maka akan terjadi perpecahan. Itulah yang akan dijaga. Makanya sebagai dosen kita tidak bisa saja asik dengan diri kita sendiri, dengan tugas kita sendiri, tapi juga kita harus mengamati sekitar. Apakah terjadi anti toleransi, terjadi eksklusivitas, dan seterusnya. Baik dari sisi kelompok suku, kelompok agama, dan lain-lain. Itu yang harus kita jaga. Kemudian juga ada hal lain terkait dengan kampus kita. Memang sebagian besar kampus kita belum bisa, ya, menyediakan secara sarana prasarana khusus untuk difabel, ya. Tapi sedapat mungkin apa yang bisa kita sediakan untuk mereka sesuai dengan batas ketersediaan kita, keterbatasan kita harus berupaya ke arah sana. Jangan sampai kita merancang kampus, mendesain kampus, merancang Tridharma, tapi sama sekali tidak terpikir bahwa ada saudara-saudara kita yang difabel. Jadi itu yang harus menjadi perhatian. Baik dari sisi pembelajaran, dan juga dalam ini yang nampak adalah sarana prasarana. Kemudian yang ketiga adalah kampus sehat. Ini yang juga harus kita ciptakan, ya. Jadi kita juga sering melakukan
bagaimana agar mahasiswa menjauhi narkoba, ya. Iku ono sing bengok-bengok ini. Bahkan di sini Pak Pur, untung Pak Pur nggak merokok ya. Kampus itu kalau bisa tidak ada asap rokok. Semoga-moga Pak Ibrahim nggak ngerokok juga ya. Smoke. Saat ya. Ini nggak ngerokok, Pak. Nggak. Ya, pas moderator nggak ngerokok. Ya. Seperti pas tidur nggak ngerokok juga. Jadi ini yang kita harapkan bersama ya. Jadi apalagi di masa sekarang bahwa stamina itu menjadi sangat penting ya. Imunitas menjadi sangat penting ya. Jadi itu yang benar-benar kita perhatikan ya. Mengapa misalnya ITB juga mewajibkan mata kuliah olahraga ya. Karena mereka juga melihat bahwa secara fisik itu memang harus diperlukan. Walaupun ITB terkenal dalam sisi kecerdasan intelektualnya ya. Tapi tidak berarti mereka kemudian melupakan hal lain. Bahkan banyak perguruan tinggi yang justru harusnya lebih dekat dengan misalnya penting kesehatan, bahkan malah tidak memperhatikan kesehatan jasmani. Justru perguruan tinggi yang teknologi malah mereka mewajibkan. Ya. Bahkan Pak Dirjen waktu menjadi Pak Dirjen Joko Santoso, dia selalu bercerita kalau mahasiswanya walaupun IP-nya 3, sekian, ya. Tapi kalau nggak lulus olahraga tetap saja nggak lulus, ya. Dan itu wajib, ya. Wajib untuk mata kuliah olahraga. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk mendukung itu, ya. Dengan acara ini kami bersama panitia spiritual, kegiatan lingkungan, dan lain-lain. Jadi kondisi kampus yang mendukung akan disampaikan oleh Pak Dokter ya. Jadi bagaimana protokol itu juga akan menyangkut sarana prasarana juga. Artinya terlaksananya protokol itu juga tidak sekedar peraturan ketentuan dari rektor, dari ketua, dari direktur, tapi juga ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang mendukung terlaksananya protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 tahapan sebenarnya, tapi Pak Dirjen di dalam paparannya menyampaikan 4 tahapan untuk langkah-langkah pembelajaran tatap muka. Jadi Bapak Ibu, ini edaran Pak Dirjen ini berlaku untuk kampus yang akan menyelenggarakan tatap muka. Jadi kalau tidak, berarti ya kurang lebih kita harus memperhatikan itu. Ada 4 tahapan ya. Di edaran ada 3, ya, hanya persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Kemudian Pak Dirjen, tapi saya ganti istilahnya sedikit, bahwa intinya ada 4 tahapan. Bapak Ibu, semua perguruan tinggi harus membentuk satgas. Karena itu tadi saya minta teman panitia, sebenarnya panitia juga belum ngeh kalau kita harus selalu koordinasi dengan satgas di perguruan tinggi. Jadi eksistensi pembentukan satgas tidak hanya formalitas, ya. Ini bagian dari SOP, bagian dari mekanisme. Jadi mau mengingatkan Pak Purnomo, nanti minggu depan kita membuat edaran untuk segera perguruan tinggi mengirimkan satgasnya, yang baik, nanti juga akan koordinasi dengan satgas kita, dengan kontak person kita, koordinasinya dengan siapa, di nomor berapa, di anu berapa, ya. Karena itu terkait dengan edaran Pak Dirjen, implementasi dari edaran Pak Dirjen. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyusun protokol ya dalam bentuk SOP atau SK pimpinan, SK pemimpin perguruan tinggi. Ya, jadi bagaimana? Silahkan Bapak Ibu mengatur ya, apakah mau detail banget atau mau tergantung ekosistem di masing-masing perguruan tinggi, tergantung budaya akademik tinggi. Ya. Jadi ada yang mungkin perlu diatur mulai dari mahasiswa datang di pagar, ya, mulai dari diukur suhu tubuhnya dan bagaimana itu harus diatur dalam SOP. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan koordinasi dengan Satgas, Pemkot, Pemda, ya. Dan harus ada rekom.
Ya, ini yang dimaksudkan oleh Pak Dirjen. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan rekom, dan ini juga menyangkut ke wisuda, karena disebut walaupun tidak eksplisit, tidak hanya pembelajaran, tapi juga wisuda. Wisuda juga harus memperoleh rekom dari Satgas setempat. Yang harus, jadi mungkin juga perlu disinggung juga di edaran LDikti nanti, terkait dengan pembentukan Satgas di perguruan tinggi. Kemudian juga dukungan kesehatan, ya artinya nanti kalau biasa kita kenal P3K atau mungkin nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Dokter, ya, dukungan keselamatan, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan COVID ini, atau tiba-tiba suhunya lebih tinggi atau apapun, ya, atau gejala-gejala lain, bagaimana apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus menyiapkan LMS-nya, ya. Di Pak Dirjen disebut hybrid, ya, hybrid. Ini sedikit berbeda dengan blended, ya. Kalau blended itu dan atau, ya. Kalau blended itu dan, ya. Kalau hybrid ini bisa dan atau, ya. Jadi bisa konvensional plus tatap muka atau salah satu. Kalau blended itu pasti dua-duanya, hanya persentasenya saja yang mungkin berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, tahun depan masih dilarang untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Semua kegiatan ekstrakurikuler harus online, seperti yang dilakukan oleh Bapomi Jawa Timur. Ya, Bapomi sekarang juga sedang proses dan sebagian sudah selesai melakukan pertandingan olahraga, ya, e-sport, ya. Semua dilakukan mirip-mirip dengan PKM itu. Ya. Silat juga daring, ya. Tapi terbanyak di Mobile Legends, ya, di games. Ya. Kemudian juga harus ada plan B, ya, emergency. Ya. Kalau terjadi sesuatu, kalau plan A-nya nggak jalan, ya itu harus disiapin. Nah, ini semua nanti bisa didiskusikan dengan Pak Dokter. Kemudian dari tahapan berikutnya, kita harus melakukan persiapan sarpras kita. Ya. Jadi misalnya luasan lab kita, luasan ruang kuliah kita dibandingkan dengan jumlah mahasiswa kita, ya. Itu juga harus diatur di SOP-nya, ya. Bagaimana pergantiannya, ya. Bagaimana shifting-nya, ya. Kemudian juga lingkungan terlaksananya, nah ini maksudnya, ya, Bapak Ibu, yang terkait dengan sarana prasarana tadi, termasuk bagaimana agar protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan, tidak sebatas di kebijakan atau di kertas, tapi lingkungan kampus kita juga harus kita kondisikan. Di protokol mengatakan 3M, kalau di kampus tidak ada tempat cuci tangan atau sangat terbatas, ya tidak bisa berjalan. Rektor memasang banner, ya. Rektor memasang banner 3M, perlu malah 5M, tapi kalau sarprasnya tidak mendukung, ya tidak terlaksana. Itu harus diperhatikan. Kemudian juga disertai dengan penegakan, artinya ya, kemudian kalau ada pelanggaran tidak dibiarkan. Ya. Dari SOP juga, protokol kesehatan dan SOP juga harus ada penegakan. Ya. Harus ada Satpol PP-nya di kampus, itu semacam itu. Ya. Tapi monggo, tentu saja kampus berbeda dengan yang lain. Berikutnya, ini yang tadi saya sudah sebut di awal, bahwa harus selalu koordinasi. Makanya saya tadi menanyakan kontaknya di mana. Kontak itu harus selalu, ya, ada kontak yang dengan cepat bisa koordinasi kalau terjadi sesuatu. Jadi kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menjadi terlena di rutinitas, kemudian kita lupa. Ya. Kan sering kita lihat, memang pekerjaan rutin itu sangat menjenuhkan dan bahkan menjengkelkan. Ya. Bapak Ibu lewat masuk hotel itu, ya, mungkin hanya 20% ya, petugas keamanan yang konsisten dengan tugasnya, ya, untuk melihat apakah di mobil ada sesuatu. Lama-lama juga capek, diem saja. Ya. Hanya di bintang 5 saja yang konsisten. Karena itu memang ada penegakan hukum, ya, ada penegakannya. Kalau tidak, ya akhirnya ya seperti itu. Ya.
hanya tinggal prokes, hanya tinggal SOP. Ya. Jadi kalau kita SOP-nya mengatakan harus diukur suhunya, kita tidak menegakkan itu, ya tetap saja tidak terjalan. Kemudian juga ada ruang isolasi, itu saja tergantung kondisi kita. Ya. Jadi nanti silakan sekali lagi Pak Dokter yang akan menjelaskan bagaimana menyesuaikan dengan kondisi masing-masing kampus. Yang terakhir, bagaimana kita harus cek, ya. Ini termasuk bagian dari penegakan tadinya. Jadi ada satgas yang keliling, ya. Satgas mungkin hanya 2-3 orang, kalau perguruan tinggi kecil, ya. Keliling ke ruang belajar, ke lab, tempat praktikum, ya. Melihat di lingkungan, apakah ada kerumunan, apa tidak, ya. Jadi segera dipersilahkan untuk pulang, untuk kembali, ya. Setelah kuliah, setelah lab, itu kembali. Ya, tidak ada boleh nongkrong-nongkrong di kampus. Ya. Ya memang menjadi menyedihkan, ya. Semula kita mengharapkan kampus ramai dengan kegiatan, sekarang malah karena kondisi COVID, malah sebaliknya, ya. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun, tidak boleh interaksi terlalu dekat, dan seterusnya. Terakhir, Bapak Ibu, ini yang disampaikan juga di edaran Dirjen bahwa kemarin di bawah koordinasi kemahasiswaan Bu Ani sudah dilakukan perwakilan dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Malang untuk melakukan perubahan perilaku, ya. Jadi ada 75 mahasiswa yang ditugaskan oleh di bawah koordinasi Pak Haris Iskandar Jakarta untuk membantu pemerintah, membantu kita semua untuk menyadarkan terutama terkait dengan 3M, ya, ke masyarakat. Mereka diberi transport, diberi pengarahan, ya, dilatih, ya, bagaimana menghadapi masyarakat, ya, agar mengubah perilakunya. Dan itu juga bisa diperluas dengan yang sejenis itu di kampus tanpa harus ada program khusus dari Dikti, ya, dari pemerintah. Ya, ini juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Dokter, ya. Jadi bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu, ya. Misalnya ada proaktif, ya, ada positif, bagaimana langkah-langkahnya. Karena itu Satgas menjadi penting, ya, bagaimana koordinasi dengan rumah sakit, ya, dengan pihak-pihak terkait, ya, dengan Satgas Pemkot, Pemda, dan pihak-pihak. Nah, ini Bapak Ibu yang dianjurkan, ya. Jadi ketika karena terpaksa memang tidak bisa dihindari harus kuliah tatap muka, harus praktikum dan lain-lain, dan apabila terjadi memang harus dihentikan. Ini yang SOP atau edaran dari Pak Dirjen. Jadi tidak boleh dilanjutkan. Ya tentu saja masing-masing kondisi bervariasi, ya. Tidak serta-merta di stop, tentu saja ada keputusan, ada analisis yang mendalam, ya, sehingga tidak mengganggu atau paling tidak minimalisir risiko, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tapi secara umum bahwa kalau terjadi sesuatu, ya, terjadi positif, memang ya harus dihentikan. Itu eksplisit disebutkan di edaran Pak Dirjen. Dan yang terakhir, Kementerian melalui LDikti bisa memberhentikan pembelajaran tatap muka atau kegiatan di kampus, ya. Kalau memang ada laporan, ada kondisi tertentu yang memang terjadi di perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Purnomo, saya kembalikan Pak Dokter. Monggo dilanjutkan, diberdetail terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi dan juga hal-hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat untuk Bapak Ibu.